Terkadang alam begitu menakutkan. Di saat memperlihatkan amukannya, mungkin tak seorang pun yang sanggup untuk menghalaunya. Tidak sedikit pula yang berpandangan bahwa alam itu amatlah kejam. Dan kehidupan dengan alam merupakan kehidupan yang penuh dengan tantangan. Namun di balik itu semua, terdapat pula sisi baiknya. Di mana alam pun ada kalanya begitu ramah dan bersahabat dengan kita yang hidup di dalamnya. Sebenarnya, jikalau kita tidak menyakiti atau merusak alam, alam pun tentunya akan memelihara kehidupan di dalamnya dengan sangat baik. Sesungguhnya akar yang menjadi penyebab dari manusia merusak alam dikarenakan ketamakan atau keinginan yang tak mengenal batas. Terus-menerus mengeruk kekayaan alam tanpa mempertimbangkan akan dampak buruk sebagai ganjarannya. Sama dengan satu ungkapan yang berbunyi, jika kita berkeinginan untuk memiliki bunga, maka kita akan memetik bunga dari tangkainya. Namun bila kita menyukai bunga, maka kita hanyalah akan menyiram dan merawat tanaman bunga sambil menikmati keindahannya hanya dengan memandanginya. Sama juga dengan ikan-ikan yang hidup di kolam ini. Sejatinya, kita sudahlah mendapat memperoleh kebahagiaan hanya dari melihatnya berenang-renang di habitatnya. Namun terkadang, ketamakan mengarahkan untuk berbuat secara berlebih dengan ingin mengeluarkannya dari lingkungannya semula. Jika coba dikaji lebih dalam lagi, apakah dengan menangkap ikan dari kolam lebih membahagiakan daripada hanya dapat melihatnya dari jarak tertentu? Jawaban yang sebenarnya tentulah tidak. Karena kebahagiaan yang murni sesungguhnya tidaklah mengandung unsur kepemilikan terhadap objek apapun yang berada di luar. Kebahagiaan murni justru bersumber dari tiadanya apapun yang dipandang sebagai milik sendiri. Dengan kata lain, pelepasan atau ketidakmelekatan terhadap apapun inilah yang dinyatakan sebagai kebahagiaan sejati. Kehidupan di dunia ini hanyalah sementara dan teramat singkat di mata seorang yang bijaksana. Sang Buddha pernah menanyakan mengenai apakah yang berada paling jauh dan apakah yang berada paling dekat. Beliau menyatakan bahwa sesuatu yang berada paling jauh adalah masa lalu. Dikatakan demikian karena seperti apapun cara kita mencarinya, tiada jalan untuk menemukannya kembali. Waktu yang telah berlalu tidaklah dapat diputar ulang. Dan sesuatu yang berada paling dekat adalah kematian. Dikatakan demikian karena kematian bisa datang kapanpun. Entah tahun depan, bulan depan, minggu depan, hari esok, 1 jam atau bahkan 1 detik ke depan, bisa saja kematian itu tiba di hadapan kita. Tiada seorang pun yang dapat memperkirakannya. Makanya dinyatakan bahwa kematianlah yang sesungguhnya berada paling dekat dengan kita. Karena bisa datang kapan saja dan tiada toleransi untuk melakukan tawar-menawar sehubungan dengan sudah siap atau belumnya diri kita. Oleh karenanya, Sang Buddha seringkali berpesan agar tidak seharusnya kita hidup dalam kelengahan. Dalam salah satu sutanya yang cukup familiar, beliau menganjurkan agar berusahalah sebaik mungkin hari ini juga, karena siapa tahu kematian datang di esok hari.